Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Indah Nur Sapitri dengan NPM 211353299. Saya dari Prodi PGSD Ilmu Keguruan dan Pendidikan Universitas Lampung. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang salam, sifat, dan tingkatan dalam gerakan pramuka. Materi yang pertama adalah salam pramuka. Apakah itu arti dari salam pramuka? Salam pramuka adalah perwujudan dari penghargaan seseorang pramuka kepada pramuka lainnya. Biasanya salam pramuka diberikan dengan memberikan hormat sambil meneriakkan salam pramuka. Yang diberi salam akan sontak menjawab dengan salam sambil menghormat juga. Fungsi dari salam pramuka itu adalah untuk melahirkan kedisiplinan, tata tertib yang mewujudkan suatu ikatan jiwa yang kuat ke dalam maupun keluar, yang hanya dapat dicapai dengan adanya saling menyampaikan penghormatan. Itu adalah untuk melahirkan kedisiplinan, tata tertib yang mewujudkan suatu ikatan jiwa yang kuat ke dalam maupun keluar, yang hanya dapat dicapai dengan adanya saling menyampaikan penghormatan yang dilakukan secara tertib, sempurna, dan memenuhi keikhlasan. Salam terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah salam biasa, diberikan kepada sesama anggota pramuka. Siapa yang melihat dulu, dialah yang memberi salam terlebih dahulu tanpa aba-aba, tidak melihat pangkat, tua maupun muda. Yang kedua adalah salam hormat, yaitu salam yang diberikan kepada seseorang atau sesuatu yang kedudukannya lebih tinggi. Contohnya adalah pada saat bendera kebangsaan kita ketika dikibarkan atau diturunkan dalam suatu upacara, jenazah yang sedang lewat atau akan dimakamkan, kepala negara atau wakilnya, panglima tinggi, dan para duta besar, para menteri dan pejabat lainnya, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang terakhir adalah salam janji. Cara memberikan salam pramuka yaitu salam yang dilakukan ketika ada anggota pramuka yang sedang dilantik. Pemberian salam pramuka dilakukan ketika pengucapan janji yaitu Tri Satya atau Dwi Satya. Salam janji juga diberikan pada saat pengucapan janji Tri Satya dalam acara ulang janji. Posisi siap, tangan kiri lurus ke bawah, tangan kanan diangkat pada pelipis, posisi telapak tangan miring, telapak tangan terbuka, punggung tangan di bagian atas. Saya contohkan seperti ini. Ujung jari tengah di bawah pelipis. Lurus 90 derajat. Materi yang kedua adalah sifat gerakan pramuka. Artinya dapat didirikan di seluruh wilayah Indonesia dan diikuti oleh seluruh warga negara Indonesia tanpa membedakan suku, ras, golongan, dan agama. Gerakan pramuka bersifat universal, artinya tidak terlepas dari idealisme, prinsip dasar, dan metode kepramukaan sedunia. Gerakan pramuka bersifat mandiri, artinya penyelenggaraan organisasi dilakukan secara otonom dan bertanggung jawab. Gerakan pramuka bersifat sukarela, artinya tidak ada paksaan, kewajiban, dan keharusan untuk menjadi anggota gerakan pramuka. Gerakan pramuka bersifat patuh dan taat terhadap semua peraturan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gerakan pramuka bersifat non-politik, artinya gerakan pramuka bukan organisasi sosial politik dan bukan bagian dari salah satu organisasi sosial politik. Gerakan pramuka tidak dibenarkan ikut serta dalam kegiatan politik secara praktis dan secara pribadi. Anggota pramuka dapat menjadi anggota organisasi kekuatan sosial politik dengan 2 ketentuan. Yang pertama adalah tidak dibenarkan membawa paham dan aktivitas organisasi kekuatan sosial politik dalam bentuk apapun ke dalam gerakan pramuka. Yang kedua adalah tidak dibenarkan memakai atribut pramuka pada kegiatan organisasi kekuatan sosial politik. Gerakan yang selanjutnya adalah gerakan pramuka bersifat religius.
Adapun ciri dari kegiatan siaga yaitu menggembirakan, dinamis, kekeluargaan, dan berkarakter. Dalam hal ini, seorang pembina memiliki peranan yang begitu penting karena kunci pokok dalam mengemas bahan latihan dan kreativitas pembina sangat diperlukan. Semakin akrab hubungan pembina dengan siaga, maka ketertarikan siaga untuk berlatih akan semakin tinggi. Tingkatan kecakapan umum bagi pramuka siaga yakni siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata. Tingkatan khusus bagi pramuka siaga yakni SKK 2, SKK Madya, SKK 4. Tingkatan yang kedua adalah penggalang. Penggalang merupakan anggota muda gerakan pramuka yang berusia 11-15 tahun. Pada usia tersebut memiliki sifat keingintahuan yang tinggi, semangat yang kuat, sangat aktif, dan suka berkelompok. Oleh karena itu, yang menjadi titik terberat dari latihannya terletak pada kegiatan regu yang didasari oleh sistem beregu dalam seluruh pelaksanaan kegiatan dari pasukan penggalang. Kegiatan penggalang meliputi kegiatan yang selalu berkarakter dinamis dan progresif serta menantang. Pembina memiliki peranan yang begitu penting dalam mengemas bahan latihan, dan kreativitas pembina sangat dibutuhkan sehingga menjadi 4 hal, yaitu health, happiness, helpfulness, handicraft bisa tercapai. Tingkat kecakapan umum bagi pramuka penggalang yaitu penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang strap. Tingkatan yang ketiga adalah penegak. Penegak merupakan anggota muda gerakan pramuka yang berusia 16-20 tahun. Secara umum, usia tersebut masuk pada masa sosial atau disebut juga masa remaja awal, yaitu masa pencarian jati diri, memiliki semangat yang kuat, suka berdebat, kemauannya yang kuat, agak sulit dicegah, kemauannya apabila tidak melalui kesadaran rasionalnya, ada kecenderungan agresif, dan sudah mengenal cinta. Kegiatan penegak. Kegiatan penegak merupakan kegiatan yang berkarakter dinamis, progresif, menantang, bermanfaat bagi diri dan masyarakat lingkungannya. Di dalam suatu latihan dapat dilakukan pemenuhan atau pengujian syarat kecakapan umum, syarat pramuka Garuda, dan syarat kecakapan khusus. Tingkatan yang keempat adalah pandega. Pandega merupakan anggota muda yang berusia 21-25 tahun yang disebut dengan senior roffer. Seorang pramuka pandega disebut sebagai remaja madya yang berproses ke arah kematangan jiwa dan kesadaran diri untuk memperjuangkan dan memulai cita-cita. Sifat yang agresif sudah mulai mengendap, sosialitasnya semakin tinggi, dan pertimbangan rasionalnya semakin tajam. Sikap mandiri, tegas, idealis, dan santun tercipta dalam keseharian. Kegiatan pandega. Kegiatan pandega merupakan kegiatan yang berkarakter kreatif, dinamis, progresif, menantang, bermanfaat bagi dirinya dan lingkungan sekitarnya. Pandega berasal dari pandega itu sendiri, oleh pandega, dan untuk pandega, walaupun tetap mengutamakan pertanggungjawaban pembina pandega. Adapun kewajiban utama seorang pandega yaitu membina diri agar mandiri sendiri, tidak menjadi beban orang lain, dan dapat melakukan pekerjaan yang merupakan usaha mempersiapkan diri dalam bentuk pengetahuan, keterampilan untuk dapat berbakti. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.